Ini yang tidak pernah tersentuh sehingga selalu buruh di Indonesia, kesengsaraan buruh itu waduh luar biasa, tidak dapat haknya. Itu akan datang. Tapi ternyata kan nol. Saya ulangi, nolnya besar. Nolnya besar. Jadi Kadin ikut bertanggung jawab mestinya. Jadi jangan mereka kumpul di Kadin hanya membicarakan seolah-olah dia lebih pintar dari pemerintah. Ini mesti dipecat ini, ditutup itu serikat buruhnya. Itu belajar dulu lah wakil menteri itu, belajar. Nah belajar, nanti saya kasih tahu caranya. Bung Noel tadi kasih tahu tuh Bung Noel ya. Buru-buru sengsara itu karena ini Pak. Pemegang saham itu tidak nampak. Dan yang menangani masalah tidak profesional. Jadi kabur aja dulu bukan cuma untuk yang belum kerja, tapi yang udah punya perusahaan juga ada kabur aja dulu juga. Ya, tapi kaburnya juga ada maksudnya. Melarikan diri dari kewajiban pada bank. Badai PHK sudah banyak berhembus di perusahaan-perusahaan di negara kita di Indonesia. Bukan hanya perusahaan-perusahaan besar, juga perusahaan-perusahaan kecil. 421.000 orang kehilangan pekerjaan dari 60 perusahaan yang tercatat. Ini suatu angka yang fantastis karena baru 3 bulan di tahun 2025. Apa sesungguhnya yang sedang terjadi? Sudah bersama dengan saya kali ini dengan Bapak John Palinggi, pengamat ekonomi dari Ardin, Asosiasi Rekanan Dagang dan Mediator Indonesia. Pak John, terima kasih. Terima kasih. Untuk tempatnya yang diberikan untuk kami. Saya sampaikan dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera demi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam dalam kebajikan. Wei Te Tung Tin. Nih, kalau ketemu sama Pak John, ini semangatnya terus terasa nih Pak John. Ya, meneruskan hidup kan harus bersemangat. Ya. Jika menurun semangatnya, kemungkinan menuju satu titik yang kita tidak tahu. Ya, semoga juga sahabat di sana juga tertular ya dengan semangat yang saya rasakan kali ini. Pak John, udah 34 tahun lebih ya Pak John ya sebagai pengusaha. Ya, di gedung ini 34 tahun 7 bulan. Tapi saya 45 tahun berusaha terus-menerus tanpa cacat. 45 tahun? Tanpa cacat. Dan sampai sekarang tidak ada utang. Wow. Dari pengalaman Pak John ini, Pak John ngelihat nggak? Kan Pak John kan 45 tahun di Indonesia sebagai pengusaha, sebagai praktisi ekonomi juga. Terus melihat dengan kondisi sekarang ini, apa sih yang ada di kacamata Pak John? Ya, kita harus melihat bahwa Indonesia itu tidak berdiri sendiri di alam ini. Oke. Dia terkoneksi, berhubungan dengan ketergantungan dengan negara-negara lain. Maka kondisi yang dialami oleh sejumlah negara besar di dunia dalam konteks peperangan satu dengan yang lain, sehingga mengakibatkan rantai pasok ekonomi itu terganggu sama sekali. Termasuk di dalamnya pelayaran juga itu, angkutan darat, angkutan laut juga terganggu, dan juga bahan pangan juga terganggu. Nah, mau atau tidak mau, dan di Indonesia itu juga ada panas-panas juga antara RRC dan Taiwan, juga antara hadapan dengan negara adik kuasa, Amerika dengan negara adidaya Cina, seperti itu juga. Ya, mau tidak mau, dan di Timur Tengah terjadi peperangan yang begitu hebat, mau tidak mau juga ada implikasi dampaknya bagi Indonesia. Nah, dampak yang sangat nyata adalah bahwa semua negara yang dengan hubungan baik, kerjasama baik di bidang perdagangan, kerjasama yang baik di bidang ekonomi itu juga mengalami mereka tidak bisa meneruskan memberikan bantuan kepada kita. Nah, termasuk Vietnam sekarang juga mengurangi 50% itu pegawai negerinya dikurangi. Yang selama ini kita ketergantungan beras dari Vietnam dan Thailand seperti itu, kalau kita kurang kita impor. Nah, kondisi itu yang menurut baru-baru ini Pak Bambang Brojonegoro menyatakan bahwa
kondisi ini itu dunia gelap. Hmm. Saya juga bingung, Pak Bambang Brojonegoro bilang dunia gelap. Ditanya bagaimana Indonesia, akan gelap juga. Tapi saya berpikiran lain. Apa tuh Pak John? Pikiran saya bahwa kalau kita berbicara misalnya tadi ada pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja itu kan selalu ada. Ya. Di mana dan kapanpun. Aspek-aspek yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja itu karena memang perusahaan tidak bisa meneruskan lagi usahanya karena pemasukan lebih kecil daripada pembiayaan termasuk gaji karyawan. Yang kedua, ada konflik internal perusahaan yang tidak memungkinkan meneruskan perusahaan itu. Konflik antara pemegang saham dan direksi pengurus perusahaan. Yang ketiga, konflik yang diakibatkan karena pergerakan-pergerakan dari buruh, dari karyawan internal perusahaan yang membuat pemilik perusahaan lebih baik setinggalin ini. Itu. Yang lebih tidak bisa diatasi bahwa adanya pengaruh lain, misalnya saja 60 perusahaan yang mayoritas itu perusahaan garment dan tekstil itu tutup. Iya. Apa yang menyebabkan? Karena dulu pemerintah memberikan kesempatan bagi Cina memasukkan semua barang-barang dia termasuk tekstil. Sehingga terancam semua itu. Nggak bisa bersaing. Karena dia barang yang dari Cina itu lebih murah. Sangat murah malah. Nah, hal itulah yang membuat juga masalah tidak bisa jalan. Nah, aspek yang paling buruk. Saya percaya bahwa pengusaha itu berniat baik. Tapi tidak selalu apa yang dibayangkan selalu baik. Banyak pengusaha berniat baik, tapi ada juga yang tidak berniat baik. Dia datang di Indonesia dengan mengambil uang dari bank. Satu contoh aja, Sritex. Dia mengambil Sritex itu akibat juga barang dari Cina sebetulnya. Tetapi kita tidak tahu mengapa sampai kreditnya itu 350 juta US dollar, 5,6 triliun. Sindikasi 20 lebih bank gabungan. Nah, saya tidak ingin berpikiran negatif mengenai Sritex. Tapi pengalaman saya masa lalu, banyak perusahaan yang datang di sini, kemudian membentuk satu selola investasi, kemudian ambil kredit sindikasi dari luar dan dalam negeri, kemudian dia olah sedemikian rupa, tidak lama dia bangkrutkan itu dengan cara pilot. Pilot itu adalah 2 orang atau lebih merasa tidak dibayar utangnya oleh perusahaan, maka mereka berhak mengajukan kepada pengadilan negeri niaga untuk mempilotkan perusahaan. Dan apabila itu dipenuhi, maka perusahaan itu ditutup dan selanjutnya yang bertugas untuk menangani PHK itu adalah kurator. Sayang sekali di Indonesia, kurator itu hanya mengerti hukum, tapi dia tidak mengerti celah-celah, trik-trik, permainan-permainan di dalam perusahaan, dalam mengelola perusahaan ini. Dia tidak bisa masuk dan tidak ngerti. Sehingga kadang-kadang karyawan yang di PHK, yang diberhentikan itu mengalami kesengsaraan panjang. Tidak bisa diganti uang. Padahal haknya, pertama karyawan diberhentikan, haknya adalah pesangon. Kemudian ganti rugi. Ya, dua itu harus terpenuhi. Banyakan kegagalan pemberian pesangon itu karena ketidakprofesionalan kurator dalam menangani masalah. Dia tidak tahu kurator yang ditugaskan pengadilan untuk menjual aset-aset itu, nanti uangnya untuk bayar pesangon. Ternyata kurator tidak tahu kalau semua aset, tanah, bangunan, mesin sudah dijaminkan di bank. Jadi kan harus tahu. Nah, langkah berikut, karena saya hafal benar cara penyelesaian, saya ahli dalam menyelesaikan masalah. Ya, masalah perusahaan. Saya sangat ahli itu. Saya sangat ahli. Jadi, yang kurator ataupun yang bertugas untuk menyelesaikan pesangon karyawan harus, saya ulangi, harus memanggil direktur utama dan pengurus perusahaan termasuk komisaris, karena di Undang-Undang
nomor 40 tahun 2017 mengenai tenaga kerja, mengenai apa? Itu dikatakan mengenai perseroan terbatas, penanggung jawab keluar dan ke dalam, termasuk pengadilan adalah direktur utama. Ya. Nah, dipanggil rapat, pasti direktur utama bilang, kami sudah tidak bisa, kami tidak punya uang. Selalu pengusaha gitu. Maka langkah berikutnya, panggil pemegang saham. Pemegang saham bertanggung jawab atas risiko perusahaan berdasarkan nilai saham yang ditempatkan. Ini yang tidak pernah tersentuh, sehingga selalu buruh di Indonesia, kesengsaraan buruh itu waduh luar biasa, tidak dapat haknya. Jadi PHK yang di Indonesia itu tidak bisa bahwa setelah pemerintahan Bapak Presiden Prabowo timbul PHK. Itu sudah terjadi sejak 10 tahun terakhir ini, di mana dijanjikan akan ada yang namanya investasi 1.200 triliun dan investor 129 itu akan datang. Tapi ternyata kan nol. Saya ulangi, nolnya besar. Nolnya besar. Itulah yang membuat kalau investasi ini jalan, ini tidak ada masalah. Di sini tutup, pindah sini. Karena pertumbuhan setiap 1%, kalau pertumbuhan 1% itu penyerapan tenaga kerja minimum 400.000 orang. Nah, kita kan pertumbuhannya, ya katanya 5%-nya 2 juta mestinya. Tapi kan tidak jalan karena investasi tidak jalan. Jadi sebenarnya berita-berita PHK itu kayaknya nggak seserem yang diberitakan gitu ya, Pak Ya, kadang-kadang media atau televisi itu sedemikian rupa memberitakan, padahal pemutusan hubungan kerja itu biasa saja terjadi di mana-mana, Pak. Ya, maka kelemahan yang mendasar dalam munculnya PHK itu juga berada di Kadin Indonesia. Saya dulu Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia 2010-2015. Kelemahan mendasar di Kadin itu kan tugas Kadin. Dari 10 tugas Kadin, ke-9 itu adalah menciptakan hubungan yang baik antara keserasian hubungan antara buruh dan pengusaha. Ini tidak jalankan Kadin itu. Jadi Kadin ikut bertanggung jawab mestinya. Jadi jangan mereka kumpul di Kadin hanya membicarakan seolah-olah dia lebih pintar dari pemerintah. Ya, padahal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87 mengenai Kadin dikatakan pasal 3, Kadin adalah wadah komunikasi konsultasi bagi pengusaha yang bergabung maupun tidak bergabung. Yang ketiga, pasal 4, Kadin mandiri. Kadin bukan pemerintah. Kadin bukan partai politik. Dalam melakukan kegiatannya tidak mencari keuntungan. Ini ribut terus cari keuntungan seolah-olah dia lebih pintar dari pemerintah. Jadi Kadin itu harus ikut berperan ini. Coba selesaikan ini. Masalah ini ya, PHK. Ya, kalau dia tidak selesaikan melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 47. Pasal 11 katakan pemerintah melakukan pengawasan terhadap Kadin tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87 dan undang-undang lainnya serta kebijakan pemerintah di bidang perekonomian. Pasal 12 kalau Kadin melanggar, Kepres dicabut. Kadin ikut bertanggung jawab, tapi selama ini kenapa nggak dilibatkan ya Pak John ya? Dia sibuk mengurus bagaimana dapat kredit dan dapat proyek. Tulis saja. Kalau ada orang Kadin, saya bisa. Saya udah puluhan tahun ngurus Kadin, tidak ada apa-apa untuk pengusaha. Oke. Ini kita kan satu lagi. Oke. PHK juga bisa timbul karena owner terus. Di Jakarta itu selalu serikat buruh tuntut ini, tuntut itu, tuntut ini, tuntut ini. Harus menteri dalam negeri ini harus tampil sekarang. Periksa semua serikat buruh yang ada itu. Karena itu adalah istilahnya kelompok interest group, kelompok kepentingan alias organisasi kemasyarakatan. Harus periksa aktenya.
Kalau aktenya menyatakan bukan dia itu pengurusnya bukan berasal dari seorang Buruh. karyawan atau buruh, ini mesti dipecat ini, ditutup itu serikat buruhnya. Harus berasal deh. Jadi saya nggak tahu penderitaan orang. Kalau demo, pengusaha lari, siapa yang sengsara? Iya. Itu kan diperpolitisir. Di jalan itu ngamuk-ngamuk buruh, itu politik. Politik beda. Partai politik tujuan akhirnya adalah mencapai kekuasaan supaya menciptakan undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan gubernur, bupati, wali kota. Kalau dilanggar, kena dihukum. Itulah sebabnya dikatakan pressure group, kelompok penekan. Ormas, kelompok kepentingan, berjuang buat kepentingan buruh. Ini ngamuk-ngamuk, lama-lama lari semua itu pengusaha. Iya. Jadi ini harus diredam juga ini. Dan harus tahu perbedaannya juga ya Pak Jan. Nanti dilihat aktenya. Ini tidak pernah diperiksa. Rata-rata yang ini teriak-teriak itu orang nekat semua itu. Bukan dari karyawan. Iya. Kasihan buruhnya jadi. Nah, itu. Jadi apa yang disukan bahwa ratusan buruh itu akan terjadi, Pak. Karena situasi dunia begitu. Ya, dan itu yang terjadi pada 10 tahun 5 tahun terakhir ini adalah akibat adanya, ya saya katakanlah aja kebohongan investasi lah. Kalau ke depan kita membangun negara tidak bisa berpikiran negatif atau kecil. Oke. Harus pikiran kita itu besar dan pikiran positif. Oh iya. Harus yakin bahwa hari esok pasti lebih baik. Lebih baik. Oke. Ya, itulah sebabnya berulang-ulang Bapak Presiden Prabowo menyatakan, ku persembahkan hidup saya kepada negara bangsa ini. Artinya apa? Dia akan berjuang mengatasi satu persatu masalah yang dihadapi. Dan saya yakin dia bisa. Saya yakin. Ya, kalau pertolongan manusia di sekeliling dia tidak bisa, saya yakin pertolongan Tuhan akan turun pada dia. Amin. Tapi Pak Jun secara kenyataan kan memang pasti PHK ini harus berakhir sebagai pikiran positif kita. Tapi apa yang harus dipersiapkan sama masyarakat untuk menjalani semua ini? Ya, harus diberikan pesangonnya. Oke. Jangan misalnya pemilik perusahaan berada di Singapura, punya kewarganegaraan ganda seperti itu. Dia warga negara Indonesia, tapi dia permanen residen Singapura, permanen residen di Australia, permanen di Amerika. Ini apa maksudnya? Maka pemerintah harus menertibkan semua pemegang saham perusahaan harus clear and clean. Jangan pakai warga negara. Nanti ada masalah sini, pergi aja di situ. Iya. Ini buru-buru sengsara itu karena ini, Pak. Pemegang saham itu tidak nampak. Dan yang menangani masalah tidak profesional. Jadi kabur aja dulu bukan cuma untuk yang belum kerja, tapi yang udah punya perusahaan juga ada kabur aja dulu juga. Ya, tapi kaburnya juga ada maksudnya. Melarikan diri dari kewajiban pada bank. Nah, belum lagi pajak. Oh, pajak ya? Ya. Itu kalau perusahaan tutup itu pajaknya gimana jadi pajak? Kalau perusahaan tutup, ada yang bisa dijual untuk memberikan, maka pertama dipikirkan dulu beri pesangon. Yang kedua baru pajak. Oke. Jadi yang mempilotkan itu nomor 3. Iya. Berarti memang pemerintah udah mikirin untuk ngutamain masyarakat dulu daripada negara. Ya, undang-undang bukan pemerintah. Iya, undang-undang. Undang-undang itu. Jadi sebetulnya nggak usah ribut, PHK akan terjadi. Tetapi jangan lagi ada kebohongan tahun 2025 bahwa akan ada segudang sini investor. Sudah di mulut kita ini investor ini. Ini dulu Menteri Investasi itu bohong aja tuh. Sampai sekarang memang belum ada yang... Dan siapa? Siapa yang mau masuk? Teriak buruh di lapangan seperti itu. Iya. Ribut di televisi itu seperti pemerintah ini sudah buruk sekali. Enggak lah. Iya. Yang menjanjikan investasi yang buruk. Enggak juga. Ketakutan orang. Uang itu datang pada tempat yang tenang. Oke. Kondisi politiknya, kondisi keamanannya terjamin. Ini politik ribut terus. Keamanan akibat kena ribut, orang tidak bisa cari makan, akhirnya kriminal naik.
Tapi kan secara garis besar kan Indonesia aman. Kalau gonjang-ganjing kan cuma Ya, beberapa saat menurut ya. kita aman. Tapi orang investor kalau uangnya banyak sekali ditaruh, lama-lama nggak karu-karuan, dia nggak bisa produksi Oh, karena ribut terus. iya iya iya. You bayangkan, setiap perusahaan digoyang oleh serikat buruh. Oke. Berarti emang harus diperiksa tuh ya, apa namanya, akte-aktenya Aktenya NGO gitu ya. diperiksa, kemudian pengurusnya benar enggak dia berasal Dari dari buruh. buruh, Heeh. karyawan. Yang kedua, di dalam akte apa? Apa kepentingan, berjuang buat kepentingan apa? Kalau buruh kan supaya memperhatikan kalau lembur jangan tidak dibayar, kesejahteraannya kalau sakit supaya ini, kalau BPJS-nya supaya dibayar. Ini cuma sekitar itu. Tapi Iya. kenapa mesti turun di lapangan pakai bendera, pakai baju seperti itu? Oke oke. Yang penting hankam berarti ya Pak Jan ya, untuk negara supaya investor masuk ya? Ya keamanan itu sangat penting. Hmm, Kemudian iklim investasi kondusif. oke. Jangan ngamuk terus. Dan satu lagi yang saya lihat, ada juga yang menyatakan dari semua negara saya 41 negara sudah datangin. Ada negara yang bertanya pada saya, mengapa sih kalau Indonesia itu kita mau investasi, kok masih pakai itu mau masuk hotel aja pakai diperiksa, mau masuk mall aja diperiksa. Kenapa seperti itu? Masih ada teroris di Indonesia. Maka itu sebetulnya hapus aja. Oh, iya Itu iya. portal-portal periksa-periksa yang bohong-bohong dihapus saja. Iya iya. Iya. Di seluruh dunia sudah tidak ada. Oh, itu jadi indikator orang-orang juga Berarti melihat kan ya? ada teroris. Iya iya. Dihapus saja. Masa masuk mall aja diperiksa. Bohong-bohong gitu seperti itu. Bohong-bohong. Hal sepele padahal Lah ya. kan orang bilang, wah ini teroris. Mobil Hmm. orang diperiksa padahal pemeriksaan bohong. Alatnya nggak bunyi. Di seluruh dunia, Hmm. yang saya yakin 41 negara. Saya bebas visa 18 negara di Asia Pasifik. Saya bebas visa. APEC Business Travel Card. Jadi saya udah tahu, enggak ada. Negara ASEAN aja enggak pakai portal. Kita kayak yang warganya kayak mau dicurigai teroris. Enggak ada lagi teroris itu. Saya jamin teroris enggak ada. Kalau Pak Jun ngomongin negara-negara, sebenarnya kalau kondisi ekonomi dunia sendiri itu sebenarnya kayak gimana sih Pak Jun? Ya tidak kondusif lah. Tidak kondusif juga ya? Ya, semua Tetangga prihatin. ASEAN gitu? Ya, Inggris saja resesi, Hmm. Jepang resesi, Korea resesi, Amerika parah. Terus yang memberikan pinjaman siapa? Ya paling-paling Cina. ya paling-paling itu yang bisa kita harapkan. Tapi di Iya, Cina iya. juga tidak terlalu bagus. Sama goyang Ya, juga. cuma Ya. bisa melanjutkan kalau Hmm. Cina karena dulu kan Pak Bambang Brojonegoro pernah menandatangani satu perjanjian sama Cina atas nama pemerintah bahwa 2014 sampai 2024 seluruh proyek infrastruktur nasional strategis itu biayanya ditanggung Cina. Ya diteruskan aja itu. Ya, dan tentu ya melibatkan Pak Jokowi lah. Memang harus belajar sama Cina juga ternyata ya Indonesia ya. Oh, saya kira tidak gitu. Nggak Kita gitu ya. kita anu aja, Pak Prabowo sendiri menyatakan kita tidak tergantung negara besar di dunia. Kerjasama dengan negara besar, saling menghargai, saling menghormati, tapi tidak mencampuri urusan dalam negeri. Jelas sekali Pak Prabowo. Supaya nggak ketergantungan ya Pak Joni. Ya, Wah. nanti dia pelan-pelan ini semua diolah. Mana yang menghasilkan nanti pokoknya tidak ada lagi orang yang menggaruk sumber daya alam di sini kayak sendiri. Tidak ada lagi. Ya, dia harus bayar. Iya 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 iya. Iya. Nggak gampang. Iya iya. Karena luka parah. Itu cukup berapa waktu ya kalau untuk melakukan itu Pak Presiden ya? Yang tahu persis Bapak Presiden kapan anunya, kapan melakukannya, kapan menertibkannya, kapan bertindaknya, kapan membuat nilai tambah yang berlimpah-limpah, kapan meminjamnya, kapan membayarnya, yang tahu Bapak Presiden. Banyak orang ngomong di televisi, sorry ya, lu nggak tahu deh. Ya, banyak ahli-ahli, oh menurut ini, sorry. Paling itu merecoi aja. Nggak tahu. Bagaimana dia tahu? Dia dari kampus. Taunya di kampus ngajar, kok menganalisa masalah eksekutif.
pemerintahan. Nggak tahulah. Seingat saya sudah bergaul dengan sudah 9 presiden saya itu. 9 presiden saya sudah bergaul, nggak pernah dipakai pikiran kampus itu. Karena pikiran kampus itu menurut buku. Nggak praksis ya? Ya, kalau pikiran pemerintahan, fleksibilitasnya itu berdasarkan kepentingan negara dan dengan trik-trik tersendiri agar tidak seperti cabut rambut dalam tepung supaya tepungnya tidak berhamburan. Beda. Iya. Banyak filsafatnya nih Pak John nih. Saya tegaskan bahwa PHK itu tidak akan menjadi ancaman yang berbahaya. Kalau itu terjadi, semua pihak harus ikhlas menghadapi dan kita itu adalah hal yang patut dihadapi bersama. Yang penting setiap perusahaan yang mem-PHK harus bertanggung jawab terhadap pesangon dan uang penghargaan. Oke. Terakhir Pak John, pesan buat semua baik pengusaha, tadi pemerintah udah pengusaha sama karyawan, ya buruh gitu ya. Siapa tahu emang harus dipecat Saya gitu. tahun 78 sudah diangkat sebagai ketuanya dari kantor wilayah tenaga kerja. Saya salah satu dari Kadin Kaltim. Nah, di kita membentuk namanya tripartit. Lembaga tripartit. Di antara pemerintah, buruh, dan pengusaha. Ya, itu dibentuk supaya membicarakan hal ini yang dihadapi. Jangan seperti sekarang. Jadi, yang bertugas di kementerian juga harus belajar. Jangan Sritex itu lagi goncang datang, tidak ada PHK. Itu belajar dulu lah wakil menteri itu. Belajar. Nah, belajar. Nanti saya kasih tahu caranya. Bung Noel tadi kasih tahu tuh, Bung Noel ya. Jangan datang, tidak ada PHK. Orang yang punya perusahaan itu yang bertanggung jawab kok malah. Pemerintah itu hanya menjalankan undang-undang dan peraturan. Tidak boleh campur. Saya ingatkan supaya pemerintah jangan campuri masalah internal perusahaan. Biarkan pemegang saham, pengurus, direksi, dan komisaris menyelesaikan tanggung jawab dia. Jangan campuri. Nanti kotorannya disuruh terus pemerintah mencuci kotorannya itu. Iya. Jadi pemerintah itu jangan keliru masuk mencampuri urusannya, bukan tugasnya. Tugasnya adalah pemegang saham, tugasnya adalah pengurus, direksi dan komisaris mempertanggungjawabkan hak-hak buruh dan karyawan yang di PHK, bukan pemerintah. Saya sampaikan hari ini bukan pemerintah. Kalau pemerintah campur tangan, ada apa? Mau ambil alih, mau kotoran dikasih makan pemerintah. Nanti lama-lama semua perusahaan sini mencuri uang, nanti pemerintah minta pemerintah yang beresin. Jadi saya berharap diciptakan lembaga tripartit, buruh pengusaha dan pemerintah di situ dibicarakan dengan baik. Tapi intinya jangan sampai buruh tidak dapat hak-haknya terkait pesangon dan uang penghargaan. Kalau menghadapi hambatan, saya siap membantu dengan segala keikhlasan tanpa dibayar. Baik, sahabat RPK, terima kasih sudah menyaksikannya. Kita ikut lagi episode berikutnya. Saya Argo untuk Hot Issue. Salam. Pak, kata-kata mutiaranya dong, Pak. Ya, bisa ditambah. Ayo. Satu aja. Apa, Pak? Yang paling pokok dalam menyelesaikan masalah PHK, ini kan ibarat rambut campur tepung. Mencabut rambut, jangan sampai tepungnya berhamburan. Yang kedua, penggunaan personil yang menyelesaikannya itu dari manapun, dari siapapun, dan latar belakang apapun. Yang penting kucing hitam, kucing putih. Tidak penting. Yang penting bisa tangkap tikus, bisa menyelesaikan. Terima kasih.